Si cantik dan si buruk rupa. Pada suatu hari, di sebuah tempat yang jauh, tinggallah seorang pedagang yang sangat kaya. Suatu ketika, saat pedagang hendak ke kota, ia bertanya kepada 3 putrinya hadiah apakah yang mereka ingin ia bawakan setelah ia pulang nanti. Putri pertama menginginkan sebuah gaun brokat. Putri kedua meminta kalung mutiara. Tetapi putri ketiga yang bernama Beauty, yang termuda, tercantik dan manis, berkata pada ayahnya, "Yang aku inginkan hanya bunga mawar yang ayah petik sendiri khusus untukku." Ketika urusan dagang itu selesai, ia pun bersiap untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi tiba-tiba sebuah badai besar muncul. Kuda yang menarik keretanya tak dapat lagi bertahan di tengah badai tersebut. Dingin dan kelelahan, pedagang itu kehilangan harapan untuk mencari penginapan terdekat. Saat itu, dia melihat cahaya terang yang bersinar di tengah-tengah hutan. Setelah mendekat, dia melihat sebuah kastil yang bermandikan cahaya. "Harap aku menemukan tempat menginap di sana 1 malam saja," ucap pedagang tersebut dalam hati. Ketika ia sampai di pintu depan kastil, ia melihat pintu itu terbuka. Ia mencoba memanggil orang di sana, tapi tak satu pun yang menjawab panggilannya. Dengan memberanikan diri, pedagang itu tetap masuk. Dia melihat di atas meja ruang utama jamuan makan malam yang lezat telah disajikan. Pedagang itu kembali berteriak memanggil pemilik kastil, tapi tetap tak satu orang pun yang datang. Akhirnya, pedagang yang kelaparan itu pun duduk dan memakan makan malam yang tersaji di meja. Dengan penuh rasa penasaran, setelah makan, pedagang itu pun lalu naik ke lantai atas di mana terdapat koridor yang mengarah ke sebuah kamar dan aula yang megah. Api menyala di kamar pertama dan sebuah tempat tidur nyaman di dalamnya terlihat begitu mengundang. Sekarang sudah malam dan pedagang itu pun tak dapat menolaknya. Ia lalu berbaring di tempat tidur tersebut dan langsung tertidur lelap. Keesokan harinya, ketika ia terbangun, seseorang tak dikenal telah meletakkan secangkir kopi dan beberapa buah di samping tempat tidurnya. Pedagang itu lalu makan sarapannya dan bersiap untuk turun ke lantai bawah. Ia ingin berterima kasih kepada pemilik kastil karena telah baik terhadapnya. Tapi sama seperti tadi malam, ia tak menemukan siapapun sama sekali. Sambil menggelengkan kepalanya heran dengan semua keanehan itu, ia pergi menuju taman di mana pedagang tersebut meninggalkan kudanya semalaman yang ia ikat di pohon. Tiba-tiba, pedagang itu melihat rimbunan bunga mawar yang sangat indah. Perhatiannya pun tertuju pada bunga cantik tersebut. Ia kemudian mengingat janjinya pada Beauty dan membungkuk untuk memetik 1 bunga mawar itu. Seketika, dari balik kebun mawar, muncullah seorang makhluk menyerupai binatang buas yang mengerikan. Dengan baju yang bagus, dengan tatapan dari 2 mata merah yang berkilauan penuh amarah, ia menggeram dan berkata, "Kau pria yang tidak tahu terima kasih. Aku telah memberimu tempat berlindung. Bahkan kau makan di meja aku dan tidur di tempat tidurku. Tetapi sekarang kau justru mencuri bunga kesayanganku. Aku akan membunuhmu." Dengan gemetar ketakutan, pedagang itu berlutut di hadapan Beast. Maafkan aku, jangan bunuh aku. Aku akan melakukan apapun yang Anda minta. Bunga mawar ini bukan untukku, tapi untuk putriku yang bernama Beauty. Aku berjanji akan membawakannya bunga mawar saat aku pulang dari perjalananku." Beast lalu melepas injakan kakinya pada tubuh sang pedagang. "Baik, aku akan mengampunimu, tapi dengan satu syarat. Bawa putrimu kepadaku." Pedagang tersebut merasa apabila ia tak memenuhi perintahnya, maka ia akan mati, sehingga ia berjanji akan melakukan perintah Beast. Ketika sampai di rumah, ia disambut oleh 3 putrinya. Sambil menangis, ia menceritakan pengalaman mengerikannya tersebut. Dan Beauty berusaha menenangkan pikiran sang ayah. "Ayahku sayang, aku akan melakukan apapun demi ayah. Jangan khawatir, kamu akan menepati janjimu padanya. Dan kamu akan baik-baik saja. Bawa aku ke kastil itu, aku akan menggantikan posisimu." Pedagang itu memeluk erat putrinya tersebut. "Ayah tak pernah meragukan cintamu pada aku, nak. Untuk saat ini ayah hanya bisa berterima kasih karena kau telah menyelamatkan nyawa ayah." Lalu Beauty pun dibawa ke kastil tersebut.
Beast ternyata memberikan sambutan yang luar biasa untuk Beauty. Sangat berbeda seperti pengalaman mengerikan ayahnya, justru semuanya terasa sangat menyenangkan. Awalnya, Beauty merasa takut terhadap Beast dan gemetar melihatnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketakutannya terhadap Beast pun memudar secara bertahap. Dia menempati salah satu kamar terbaik yang ada di dalam kastil, menghabiskan waktu untuk menyulam di depan perapian. Sementara Beast akan duduk pula tak jauh dari situ untuk menatap Beauty diam-diam. Setelahnya, mereka bercakap-cakap hingga akhirnya Beauty merasa kagum bahwa sebenarnya ia sangat menikmati pembicaraan dengan Beast. Hari-hari berlalu, Beauty dan Beast menjadi sahabat baik. Hingga suatu hari, Beast meminta Beauty untuk menjadi istrinya. Merasa terkejut, Beauty tak tahu harus berkata apa. Menikah dengan seorang makhluk buruk rupa, lebih baik ia mati saja. Tapi ia tak ingin menyakiti hati seseorang yang telah sangat baik padanya selama ini. Apalagi Beauty mengingat bahwa ia berhutang nyawa ayahnya. Aku tak bisa benar-benar berkata ya, ucap Beauty sambil gemetar. Aku ingin. Beast tiba-tiba menyela ucapan Beauty. Aku dapat memahaminya. Aku tak merasa tersinggung dengan penolakanmu. Kemudian segalanya kembali seperti biasa. Suatu hari, Beast menghadiahi Beauty dengan cermin ajaib. Ketika Beauty melihat ke dalam cermin, ia dapat melihat seluruh keluarganya yang berada jauh dari tempatnya. Kini kau tak perlu merasa kesepian. Itulah yang dikatakan oleh Beast saat memberikan cermin ajaib tersebut. Beauty melihat keluarganya dari dalam cermin selama berjam-jam. Kemudian ia merasa khawatir. Lalu suatu hari, ia menemukan Beauty menangis terseduh-seduh di samping cermin ajaib. Ada apa, Beauty? Mengapa kamu menangis? Beast bertanya dengan halus seperti biasanya. Ayahku jatuh sakit dan bahkan hampir mati. Oh, aku sangat berharap untuk dapat melihatnya lagi sebelum terlambat. Tapi Beast hanya menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tak boleh meninggalkan kastil ini. Ia sedikit marah karena tak ingin Beauty pergi. Akan tetapi, tak lama kemudian ia kembali dan berkata lembut pada gadis itu. Jika kamu berjanji akan kembali dalam 7 hari, aku akan mengizinkanmu menjenguk ayahmu. Beauty lalu memeluk kaki Beast dengan sangat gembira. Aku berjanji akan kembali dalam 7 hari. Kamu begitu baik, kamu membuat seorang anak perempuan ini bahagia. Sebenarnya, pedagang itu jatuh sakit karena terlalu memikirkan putri cantiknya yang ditahan oleh Beast. Ketika ia dapat kembali memeluk putrinya tersebut, kesehatannya pun berangsur-angsur membaik. Beauty berada di samping ayahnya selama berjam-jam, menggambarkan bagaimana kehidupannya di kastil dan menceritakan kebaikan Beast padanya selama ini. Hari-hari pun berlalu dengan sangat cepat, dan akhirnya pedagang itu bisa beranjak dari tempat tidurnya. Dia sudah sembuh total. Beauty sangat bahagia hingga ia tak menyadari bahwa 7 hari telah berlalu. Kemudian, pada suatu malam, ia terbangun dari sebuah mimpi buruk. Beauty bermimpi bahwa Beast sekarat dan memanggil namanya sambil kesakitan. Kembalilah padaku, kata Beast memohon. Janji yang pernah Beauty buat pada Beast mendorongnya untuk segera meninggalkan rumah dan kembali ke kastil. Cepatlah kudaku, ucapnya sambil mencambuk kuda ke arah kastil. Ia takut dirinya terlambat. Dia bergegas naik tangga memanggil Beast. Tapi tak ada jawaban. Jantungnya berdegup kencang. Beauty berlari ke arah taman dan di sanalah terbaring Beast dengan mata tertutup hampir mati. Beauty berlari ke arahnya dan memeluk Beast dengan erat. Jangan mati, aku akan menikah denganmu. Setelah berkata demikian, sebuah keajaiban terjadi. Wajah Beast berubah menjadi wajah seorang pangeran muda yang sangat tampan. Aku sangat menantikan saat ini, ucap pria itu. Aku selama ini tersiksa dalam diam dan tak bisa menceritakan rahasiaku yang menakutkan ini pada siapapun. Seorang penyihir jahat telah mengubahku menjadi monster mengerikan. Dan hanya seorang wanita yang mencintai dan mau menerimaku apa adanya lah yang bisa mengembalikanku ke bentuk semula. Beauty sayang,
Aku akan sangat bahagia jika kamu mau menikah denganku. Pesta pernikahan pun berlangsung tak lama kemudian, dan sejak hari itu, sang pangeran tak memiliki apapun kecuali bunga mawar di kebunnya. Itulah sebabnya hingga saat ini, kastil tersebut dikenal dengan sebutan Kastil Mawar. Beauty dan pangeran tampan berserta sang ayah hidup bahagia bersama di kastil yang besar tersebut.